الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat kepada kita semua, mari bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala bentuk perintah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kita berharap kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat diberikan sa'adah, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, 1443 Hijriah 2023 pada hari Kamis, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana segenap masyarakat Muslim Indonesia bersyukur akan nikmat Allah tersebut. Tidak saja masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang kurang lebih 1000 orang melaksanakan perintah ibadah haji pada tahun ini. Mereka berkumpul di Mekah dengan berpakaian ihram, seraya memandangkan satu kalimat yang paling sempurna dan satu kalimat di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Ma ikhlasuha ya Rasulullah? Qala anta yuzabu an maharimillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka sungguh dipastikan akan diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan ikhlas ya Rasul? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tahjuzahu an maharimillah. Satu kali mengatakan kalimat la ilaha illallah mampu semua aktivitasnya, semua ucapannya, semuanya perbuatannya berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar di dalam doa iftitah seorang muslim ketika beribadah kepada Allah secara vertikal melantunkan sebuah konsep, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seluruh jamaah haji melantunkan sebuah kalimat thayyibah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
la syarika lah. Apakah mereka hadir di sana dengan sebab kekayaan? Apakah mereka hadir di sana dengan sebab kekuasaan dan kebanggaan? Apakah mereka hadir dengan sebagai saudara? Maka jawabannya adalah mereka menjadikan tuyul Rahman, menjadi tamu-tamu Allah yang sudah dipanggil dengan ketentuan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, berarti Allah memanggil mereka bertawaf mabit di Mina, kemudian mereka bercukur, kemudian mereka berkeliling tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah, mengagungkan kebesaran Allah, seolah-olah pesan moral kepada kita umat Islam: hancurkanlah kecongkakan, hancurkanlah kesombongan, hancurkanlah keangkuhan. Semua itu bukan milik kita, tapi semestinya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling hasad, dengki mendengki, baikot membaikot, fitnah memfitnah, permusuhan yang dilarang oleh Rasul, permusuhan yang dilarang oleh agama, pertikaian etnis, pertikaian anak bangsa menjadi keharaman bagi ajaran dinul Islam. Itulah pesan moral yang harus kita simak bersama-sama. Di sisi Allah tidak ada pangkat dan jabatan serta kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pesan ini menjadikan sebuah jaminan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka mereka adalah pulang ke tanah suci dengan sebuah pedoman yang diajarkan tapak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur ganjarannya surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling urgent daripada itu, orang yang sudah bertitel seorang haji, maka dia siap menjadi contoh bagi kaum muslimin, bagi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Yang kedua, terjadinya pengorbanan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 malam berturut-turut perintah itu datang untuk menyembelih seorang putranya Ismail yang sangat dicintainya. Tentu seorang bapak tidak ada kecintaan di atas segalanya, karena putra kesayangan satu-satunya. Perintah Allah untuk dikorbankan. Namun sosok Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, Bapak bermimpi diinstruksikan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah kedudukan demokrasi yang sesungguhnya. Disinilah timbulnya sebuah demokrasi antara seorang ayah
Bisa saja Ibrahim memaksakan kehendak kepada anaknya atas perintah Allah. Namun Ibrahim tidak melakukan itu. Ibrahim bernegosiasi. Ibrahim bermusyawarah. Ibrahim tidak mengandalkan kekuasaannya sebagai seorang ayah. Ini adalah dialog yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena musyawarah transparansi antara masyarakat dan pemerintah perlu dibutuhkan hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Untuk membangun hubungan vertikal yang sempurna, maka bangunlah hubungan horizontal yang sempurna. Hablum minan nas akan baik, maka yang lebih baik setelah itu adalah hablum minallah. Hubungan sesama manusia punya hak dan tanggung jawab. Begitu juga hubungan vertikal kepada Allah juga bertanggung jawab. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, apabila pendapatmu itu setuju dan sepakat, maka akan kita laksanakan. Tampillah sosok pemuda Ismail, seorang pemuda yang taat kepada bapaknya, yang taat kepada ibunya, yang taat kepada seniornya, yang taat sesungguhnya kepada Allah. Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, apapun perintah Allah kepada ayahanda, maka ananda akan siap sekalipun dikorbankan nyawa ananda. Insyaallah ananda dalam keadaan sabar dan ikhlas menerimanya. Ini perlu contoh para pemuda-pemuda umat Islam hari ini untuk tegar berbuat sesuatu, di mana musibah yang Allah berikan pasti ada hikmah yang terbesar di dalamnya. Contoh Nabi Ibrahim tidak pernah protes kepada Allah, tapi Allah sangat menentukan sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah perintah ingin dilaksanakan, maka Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas dari surga, dan itu menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Satu lembar hewan korban yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha ini akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggembirakan Nabi Ibrahim, wa fadainahu bizibhin azim. Aku ganti, kata Allah, anakmu seekor kibas untuk dikorbankan. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah syariat korban yang singkat kita sampaikan. Hikmah di dalamnya adalah jangan pernah kita berputus asa dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah mempersiapkan semua bencana dan musibah yang kita hadapi. Imam Al-Bushri dalam kitab Burdah menyebutkan, ya nafsu la taqnati min zallatin azimat, innal kaba'ir fil ghufrani kallamami. Wahai diri, jangan kamu pernah berputus asa daripada dosa dan perbuatan yang pernah kamu kerjakan. Ampunan Allah, maghfirah Allah lebih besar daripada apa yang dosa yang kita lakukan. Sebagai sebuah kesimpulan, kaum muslimin rahimahumullah, untuk mengambil hikmah pelaksanaan ibadah haji, mari kita sama-sama bermohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi duyufur rahman, adalah dengan usaha dan ikhtiar, selebihnya bertawakal kepada Allah. Yang kedua adalah segala bentuk ujian dan musibah yang Allah berikan secara pribadi kepada bangsa dan negara. Di balik semua itu ada hikmah yang besar yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tayasu min rauhillah. Jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kesimpulan ini semoga menjadi khazanah referensi dalam kehidupan kita beragama, berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai masyarakat muslim yang baik,
masyarakat muslim yang dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakatnya, bagi keluarganya, bagi bangsa Republik Indonesia. Dan semoga Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.